Saudara-saudara, hari ini adalah hari Jumat yang sangat agung. Mengapa hari ini kita sebut Jumat Agung? Kita sebut Jumat Agung karena hari Jumat tepat jam 12 siang Tuhan Yesus disalibkan. Dan pada tepat jam 3 siang dia menghembuskan nafasnya. Tetapi saudara-saudara, sebelum Jumat Agung, maka ada sederetan dari hari Kamis sampai dengan Jumat, bagaimana Tuhan Yesus sangat menderita. Itulah sebabnya kita diminta oleh Tuhan supaya kita meneladani apa yang dikerjakan Tuhan. Sekarang kita akan lihat apa yang dikerjakan Tuhan pada hari Jumat Agung. Kita akan lihat di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-52. Yesaya pasal yang ke-52 ayat yang ke-14 dan 15. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Saudara-saudara, ayat ini berkata bahwa banyak orang tertegun melihat Yesus. Dia seorang manusia, tetapi begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Jadi saudara-saudara, penderitaan Tuhan sedemikian mengenaskan, dan kita diminta oleh Tuhan untuk meneladani sikap Tuhan ini. Kalau kita dihina, kita ditekan oleh seseorang atau oleh orang lain, kita harus meneladani seperti apa yang diteladani oleh Tuhan Yesus kepada kita. Ayat 15. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatukkan mulutnya melihat dia. Saudara-saudara, tidak dikira, tidak diperkirakan sebelumnya bahwa semua raja-raja dan bangsa-bangsa akan tercengang dan mengatukkan mulutnya ketika Yesus mati di atas kayu salib. Ada seorang manusia yang rela untuk menebus dosa kita. Ternyata dia bukanlah manusia biasa, tetapi Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Bangsa-bangsa tercengang, raja-raja mengatukkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dia tidak pernah mendengar sebelumnya bangsa-bangsa dan raja-raja, tetapi akhirnya dia melihat. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Sebelumnya orang belum pernah mendengarnya, bangsa-bangsa dan raja-raja, tetapi mereka akhirnya dapat memahami. Saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada saudara dan saya, peristiwa Jumat Agung adalah peristiwa yang sungguh-sungguh Allah mengasihi kita. Allah menjadi manusia, firman menjadi manusia, dan manusia itu namanya Yesus. Tetapi dia tidak mempertahankan kealahannya. Dia mau menjadi manusia dan lebih rendah daripada manusia, karena dia harus mati di atas kayu salib. Itulah yang harus kita teladani di dalam kehidupan kita.
Kita harus meneladani. Karena itulah yang diminta oleh Tuhan, supaya kita meneladaninya. Saudara-saudara, kita akan lihat di pasal 53 ayat yang ketiga. Begitu hinanya Tuhan Yesus itu, sehingga dikatakan pada ayat yang ketiga, Ia dihina dan dihindari orang. Tidak sekedar dihina, tapi dihindari. Benarkah dia anak Allah? Benarkah dia raja? Kalau dia raja, kalau dia Allah, turun, selamatkanlah engkau. Itu cercaan orang banyak. Ia dihindari, dihina, dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Karena selama Yesus lahir di dunia sampai dengan kematiannya, orang-orang Yahudi ingin membunuhnya karena dia menyebut dirinya adalah anak Allah. Dirinya adalah Allah. Dirinya adalah Tuhan. Mengapa, saudara-saudara? Karena Tuhan Yesus sendiri katakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang berani mengakui, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang berani mengatakan dia demikian. Seluruh nabi-nabi di dalam perjanjian lama dan sampai dengan perjanjian baru, bahkan rasul-rasul sekalipun, tidak pernah mengatakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya, dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia itu. Saudara-saudara, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dari sejak lahir sampai dengan kematiannya. Dia dilahirkan bukan selayaknya seorang bayi lahir. Dia dilahirkan di kandang binatang. Di sini tidak ada seorang pun jemaat Tuhan yang ada di rumah sekalipun, tidak ada yang lahirnya di kandang binatang. Tetapi dia lahir di kandang binatang sampai dengan akhirnya dia berusaha untuk didorong untuk masuk ke jurang supaya dia mati. Karena Yesus katakan, Akulah Allah, Akulah Tuhan, Akulah Juru Selamat. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, tubuhnya robek, darahnya keluar. Bahkan dia untuk sampai ke Golgota, dia tidak dapat memikul salib yang dipanggulnya sendiri. Harus ditolong oleh orang lain. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Saudara-saudara, dulu sebelum kita kenal Tuhan, kita tidak pernah memperhitungkan Tuhan. Orang-orang yang di luar Tuhan tidak pernah memperhitungkan Tuhan, tidak pernah menganggap Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Dia menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Kita pikir itu karena dia kena tulah. Tetapi padahal dosa kitalah yang ditanggung. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi, kita melihat bagaimana keadaan daripada Tuhan Yesus. Maka apa yang harus kita buat, saudara-saudara? Kita harus menjadi serupa dan segambar dengan Yesus dalam penderitaan. Itulah sebabnya kita anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan, kalau engkau ditampar pipi kananmu, berilah pipi kiri. Saudara-saudara, itulah kehendak Tuhan, supaya kita menjadi segambar dan serupa dengan Dia. Kita menjadi segambar dan serupa Dia. Kalau kita sedang mengingat
memperingati akan Jumat Agung, hari kematian Tuhan ini, kita harus ingat, apa yang harus kita ingat saudara-saudara? Kita harus segambar dan serupa dengan Dia. Kita harus segambar dan serupa dengan Dia dalam penderitaan. Tetapi kita juga harus segambar dan serupa dengan Dia dalam kemuliaan. Saudara-saudara, orang yang mau menderita bersama Yesus, pasti dia akan dimuliakan bersama-sama dengan Yesus. Ingat, jangan kita ingin hanya dimuliakan saja, tetapi kita harus mau menderita seperti Tuhan. Itulah kasih. Apa itu kasih? Kasih itu adalah Allah mengasihi kita, dan kita juga harus mengasihi sesama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang keempat, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Wow. Penyakit kitalah yang ditanggungnya. Saudara-saudara, banyak orang yang mengatakan ini zaman now, tidak ada, Tuhan sudah tidak ada, Tuhan sudah tidak berkuasa. Saudara-saudara, ingat, dengan Jumat Agung, dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib ini, kita diingatkan Tuhan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Saya mau kutip sedikit, saudara-saudara. Penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kenapa kalau kita sakit kok nggak sembuh? Mengapa kalau kita sakit kok nggak sembuh? Padahal Tuhan Yesus mengatakan, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Firman Allah, saudara-saudara, ini 8 abad sebelum Nabi Yesaya ini menulis di Yerusalem, yaitu setelah kematian Raja Hizkia sampai dengan kelahiran Tuhan Yesus, itu 8 abad sebelum Masehi. 800 tahun sebelum Masehi sudah dinubuatkan. Dan terjadi saat Tuhan Yesus lahir dan mati di atas kayu salib. Tepatnya antara 780 tahun sampai 670 berapa gitu ya. Jadi sekitar 8 abad sebelum Tuhan Yesus lahir. Beberapa tahun setelah kematian Raja Hizkia, ditulisnya kitab ini adalah di Yerusalem. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Saudara-saudara, Yesus mati untuk apa, saudara? Penyakit kita. Jadi saudara, tapi kenapa kalau kita sakit gak bisa sembuh? Kita mesti, saudara, mawas diri, periksa diri. Saudara-saudara, karena kita selalu melanggar roh kita yang sudah dilahirkan kembali. Ya. Kita suka menerjang, kita suka mengabaikan suara roh kita, atau kita sebut hati nurani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, coba perhatikan kita semua. Kalau saudara akan terjadi accident, terjadi sesuatu dalam hidup kita, sebetulnya kalau saudara ingat-ingat kembali, pasti saudara tahu hati nuranimu sudah berbicara kepada kita. Coba saudara cari aja peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan, itu terjadi dalam hidup kita. Kalau kita mau ingat kembali, sebetulnya sebelum kejadian itu, hati nurani kita bilang apa? Ya. Kalau kita perhatikan hati nurani kita, yaitu roh kita yang sudah dilahirkan kembali, pasti kita tahu kita terjadi sesuatu karena kita melanggar, kita menerjang, kita mengabaikan hati nurani kita. Jadi saudara-saudara,
Kalau saudara ingin sembuh, perhatikan hati nurani. Apa yang dikatakan hati nurani? Jangan langgar hati nuranimu. Ikuti hati nuranimu. Hati nurani ini akan berkata kepada saudara satu kata-kata yang berasal daripada Tuhan. Hasil kopian daripada Roh Kudus yang tinggal di dalam roh kita. Dia akan mengatakan, saudara-saudara, aku akan menyembuhkan engkau. Tentu Roh Kudus, tentu hati nurani akan berbicara lebih dahulu mengenai kesalahan-kesalahan saudara yang saudara harus bereskan. Hati nurani kita selalu berbicara kepada kita mengenai sifat-sifat Allah. Hati nurani kita selalu menuduh kita kalau kita hidup tidak benar. Itu yang dibereskan. Kemudian apa yang dikatakan Roh Kudus, apa yang dikatakan oleh hati nurani, ya saudara mulai jalankan. Dan apa yang terjadi? Saudara dan saya akan punya iman. Amin. Saudara dan saya akan punya iman. Dan iman itulah yang akan menyembuhkan kita. Tuhan Yesus katakan, kalau engkau percaya dan berkata kepada gunung ini, pindah, dia akan pindah. Kenapa saudara kita bisa memindahkan gunung? Gunung penyakit, gunung persoalan di dalam pekerjaan, rumah tangga, dan lain sebagainya. Mengapa? Karena ketika kita dituduh oleh hati nurani kita kemudian membereskan. Dan apa yang dikatakan oleh hati nurani, saudara mulai jalankan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini bukan kedaluarsa. Bukan ini sudah tidak berlaku. Kalau saudara dan saya mau, saudara bisa. Dan memang inilah janji Tuhan. Tetapi seringnya kita suka melawan hati nurani. Ya. Jangan kita lawan hati nurani. Hati nurani adalah roh kita yang sudah dilahirkan baru, yang mempunyai kehidupan Allah, yang mempunyai sifat-sifat Allah. Jangan sampai saudara dan saya lawan. Itu roh kita. Itulah kita yang sesungguhnya, yang sudah mati, yang tidak bisa punya hubungan dengan Tuhan karena dosa Adam dan Hawa. Tetapi karena Yesus mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, Dia memberikan Roh Kudusnya ke dalam roh kita. Dan roh kita mempunyai sifat Allah dan kehidupan Allah. Dan roh kita yang punya sifat dan kehidupan Allah itulah yang kita sebut hati nurani. Jadi perhatikan baik-baik supaya kita bisa mengalami mujizat Tuhan. Mulai lakukanlah sesuai dengan hati nurani. Ya. Saya belum membahas mengenai bedanya hati nurani, roh kita, dan dengan Roh Kudus. Ya. Tetapi saudara-saudara, hati nurani dan Roh Kudus itu beda. Ya. Roh kita dengan Roh Kudus itu beda. Apa bedanya saudara-saudara? Kalau hati nurani itu adalah roh kita, itu suaranya lembut. Jadi saudara perlu memperhatikan Roh Kudus yang ada di dalam roh kita. Baru saudara-saudara ngerti. Ya, kalau Tuhan Yesus ajari kita di dalam firman-Nya, kalau engkau berdoa, masuk ke kamar. Apa maksudnya masuk ke kamar? Supaya tubuh kita tidak beraktivitas. Supaya pikiran, perasaan dan kehendak kita, jiwa kita tidak beraktivitas. Kunci jiwamu, kunci itu tubuhmu. Siapa yang beraktivitas? Roh kita. Ya. Jadi saudara-saudara, saudara harus punya kesempatan. Roh saudara itu kita dengar. Karena dia punya kehidupan Allah dan dia punya sifat Allah. Pasti saudara-saudara dan saya akan terhindar
Terhindar dari apa, saudara? Terhindar dari malapetaka dalam hidup kita, karena kita selalu mendengarkan suara hati nurani atau suara roh kita. Perhatikan baik-baik, ya, saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik akan roh kita. Ingat, roh kita sudah dilahirkan kembali. Di dalam roh kita ada Roh Kudus. Bagaimana itu kalau Roh Kudus berbicara? Saudara-saudara, kalau Roh Kudus itu berbicara, Roh Kudus itu menggema, berwibawa, ya. Dia mendorong kita. Tapi saya tidak jelaskan lebih lanjut karena saya sedang menceritakan ini, ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Semua orang mengejek Tuhan Yesus waktu itu, ya, saudara-saudara. Semua orang mengejek dia di Golgota. Tetapi saudara-saudara, sebetulnya penyakit kita dan kesengsaraan kita itulah yang ditanggungnya. Saya ingin menandaskan ini. Mengapa kita kok masih sakit? Ya, kalau sakit itu begini, saudara. Periksa hati ini kita. Periksa. Apakah hati nurani kita menuduh kita atau tidak? Kalau hati nurani kita menuduh kita, mesti cepat diberesin, ya, supaya Roh Kudus itu, hati nurani itu menuntun lebih lanjut. Apa tuntunannya? Kemantapan, keyakinan, iman. Dan dengan iman itu saudara bisa memindahkan gunung. Jadi orang Kristen yang mesti diwaspadai adalah perhatikan baik-baik hati nuranimu. Apakah dia menuduh kita? Kalau hati nurani kita menuduh kita, cepat beresin. Kemudian dia akan memberikan iman atau keyakinan. Keyakinan apa? Apa yang menjadi keperluanmu? Sakitkah? Tuhan akan sembuhkan. Ya. Jadi kenapa? Nah, saya mau saksi, saudara. Iman itu kita tidak bisa mengatakan iman itu kita mengimani. Itu nggak bisa. Ya. Iman itu bukan karena kesepakatan pikiran kita, saya mengimani. Saudara pernah nggak mengimani, kemudian nggak kejadian apa-apa? Ya. Iman itu timbulnya dari roh, dari hati nurani, ya, saudara-saudara, dari hati nurani yang memberikan keyakinan. Ya. Kayaknya kok saya bakal dapat rumah, ya, ya kan? Apalagi saudara-saudara, kayaknya saya kok bakal sembuh, ya, ya kan? Suatu ketika saya di Adetek, saudara-saudara. Di Adetek. Adetek itu pabrik mana, saudara? Pabrik tekstil di Bandung. Saya sedang survei, ya. Saya mau tunjukkan, iman itu nggak bisa dibuat-buat, tapi itu timbul itu dari dalam, yang saudara tidak tahu asalnya dari mana, tetapi dalam batin kita, di dalam roh kita, yang di dalamnya masih ada Roh Kudus, ya. Saudara-saudara, timbul begitu yakin. Saudara-saudara, saya pikir kalau saya pakai pikiran, saya nggak berani. Kalau saya lihat dengan mata, saya nggak berani. Mengapa, saudara-saudara? Ada meja yang kira-kira 4 kursi ini, kemudian belakangnya sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 6 kursi. Saudara-saudara, kalau enggak 6, ya 6 paling sedikit, saudara. Itu dikerubungin sama orang banyak. Dan waktu itu ada seorang perempuan yang duduk di tengah-tengah, dipegangin. Dan apa yang ada di dalam hati saya? Nggak tahulah. Pokoknya ada dorongan saja. Saya harus ke sana dan saya harus menolong mereka. Saya tanya, ada apa?
kesurupan, dipegangin orang banyak. Saudara-saudara, saya tidak berusaha mengimani, karena iman itu timbul dari batin saya. Dan batin saya katakan bahwa dia sembuh. Jadi apa yang saya buat? Saya bilang, saya minta mereka yang lain nyingkir. Ini bukan di tengah-tengah orang Kristen, ya, ini di umum. Saya tumpang tangan, kemudian saya katakan, saya berdoa dalam roh, kemudian saya katakan dalam nama Yesus engkau keluar. Langsung sadar dia. Padahal dikerumunin orang banyak, ya. Orang-orang bilang terima kasih. Saya tidak di situ, tapi saya tinggal aja. Ya sama-sama. Jadi itu adalah suatu perbuatan Allah di dalam roh kita yang memberi iman, memberi keyakinan kalau kita tidak melanggar hati nurani. Oleh sebab itu perhatikan, jangan sekali-kali kita melanggar hati nurani. Bagaimana caranya mendengar hati nurani, saudara-saudara? Saudara harus banyak baca Alkitab, saudara harus banyak berdoa. Yang paling bagus, saudara harus menunggu apa yang hati nuranimu katakan. Banyak baca Alkitab, banyak berdoa. Tunggu, hatimu nuranimu akan mulai berkata-kata. Jadi kalau saudara tidak menggelisahkan dia, tidak menahan dia akan memberikan keyakinan. Setelah hidup kita beres, ya, nggak ada yang dituduh, dia akan memberi keyakinan kepada kita supaya kita apa, saudara? Punya iman, ya. Jadi saudara-saudara, Tuhan itu mau supaya kita punya iman. Untuk apa, saudara? Supaya kalau orang sakit disembuhkan. Kalau ada orang yang keluarganya tidak harmonis menjadi harmonis. Kalau tidak punya pekerjaan sampai punya pekerjaan. Jadi saudara-saudara, kita harus lakukan itu. Kita dapat di dalam Tuhan. Kita bisa di dalam Tuhan. Firman Tuhan itu kekal dari dulu, sekarang, sampai yang tidak beres siapa, saudara? Kita mengabaikan. Jadi kita mengabaikan. Mari saudara kita lihat ayat ke-5. Tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Yesus ditikam. Lambungnya ditusuk. Saudara, yang keluar bukan air lagi, bukan darah lagi, tapi air. Itu tanda orang mati. Yesus betul-betul mati. Dia dinubuatkan 8 abad sebelumnya. Yesus betul-betul mati. Tidak sekedar betul-betul mati yang disaksikan oleh banyak orang, murid-muridnya, seluruh orang yang ada di Yerusalem tahu semua kabar itu. Bahkan serdadu-serdadu Romawi juga tahu itu. Apalagi ahli Taurat dan tua-tua Yahudi, semua tahu. Saudara-saudara, bahkan kematiannya itu, setelah dia meninggal, dia katakan, "Ya Bapakku, aku serahkan nyawamu." Apa yang terjadi, saudara? Petir menyambar, gelap dan menyambar-nyambar. Tirai bait suci, ruangan antara ruangan kudus dan maha kudus terbelah, saudara-saudara. Dan serdadu-serdadu Romawi mengatakan, sungguh ini orang benar, sungguh dia adalah anak Allah. Disaksikan semua orang. Tetapi saudara, 8 abad sebelumnya sudah dinubuatkan. Jadi ini saudara-saudara, betul disaksikan, betul dinubuatkan. Iya, kalau orang dinubuatkan, Yesaya bernubuat, hanya Tuhan dan Yesaya yang tahu. Tetapi nubuat itu benar atau tidak diuji. Saksi matanya ada enggak? Saksi mata bukan saat nubuat sungguh-sungguh terjadi, tidak. Sungguh terjadi, disaksikan oleh
serdadu-serdadu dan orang-orang lain di Yerusalem. Jadi saudara-saudara, kuasa Tuhan dulu, sekarang, dan selamanya itu tidak pernah berubah. Jadi apa yang perlu kita buat? Ya, ini yang mesti ditandaskan. Saudara, jangan lawan hati jangan lawan hati nurani kita. Hati nurani adalah roh kita yang sudah dilahirkan kembali. Dia punya hidupnya Allah, punya sifatnya Allah. Roh kita didiami, ditinggali oleh roh Allah. Ya, saudara-saudara, dan ini bagus sekali, saudara, itulah yang menuntun kita. Ya, perhiasan kita adalah firman Tuhan katakan, hai wanita-wanita, janganlah engkau menghiasi tubuhmu dengan perhiasan-perhiasan dan rambut yang berkepang-kepang, tetapi perhiasanmu adalah manusia batin. Apa itu manusia batin? Roh kita atau hati nurani. Ini penting sekali, saudara-saudara. Ya. Seorang perempuan dengan perhiasan yang luar biasa, tetapi firman Allah katakan perhiasan wanita adalah hati nurani, manusia batiniahmu, rohmu, ya, hati yang paling dalam di dalam dirimu. Ya, saudara-saudara, ikuti. Kalau saudara ada hati nurani, saudara ikuti. Kalau mungkin hanya kesaksian batiniah, ya sudah, ya juga ikutin. Pokoknya hal-hal yang dari dalam, yang dari roh saudara, yang sudah dilahirkan kembali. Saya percaya, saudara, Jumat Agung ini adalah Jumat yang mulia. Karena apa? Memberi banyak berkat, sangat berkat. Karena apa, saudara? Kalau setelah saudara ditebus, saudara ikuti hati nurani. Sebentar, saya akan beri ayatnya, tetapi saya akan mengatakan begini, ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kalau saudara dan saya tidak melawan hati nurani, dan hati nurani memberikan apa, saudara? Memberikan iman. Ya. Saudara, wah, Tuhan itu luar biasa. Jadi firman Tuhan itu begitu amat dalam. Saudara jangan baca sepintas saja, tapi firman itu kita, saudara, terapkan dalam hidup kita. Saudara, nanti roh saudara akan terus berbicara. Ayat yang ke-6. Kita sekalian sesat seperti domba. Kenapa Yesus mati? Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudara-saudara, saya mau ajak kepada saudara bahwa kita akan lihat dulu firman Tuhan yang saya katakan tadi. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-20. Jadi perhatikan apa, saudara, hati nurani. Saudara, apa yang dikatakan firman Tuhan mengenai Tuhan Yesus sudah mengangkut semua itu benar. Sebab jika kita dituduh olehnya, dituduh oleh hati nurani kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, ya, jangan sampai hati kita menuduh. Jangan sampai roh kita menuduh kita. Ya, jangan ada roh kita yang menuduh kita, suara roh kita yang menuduh kita. Maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Kalau saudara dan saya, hatimu nggak ada yang nuduh, saudara pasti punya iman. Haleluya, ya. Saudara bisa sakit pun sembuh. Saudara bangkrut pun akan Tuhan bangkitkan kembali. Saudara hancur rumah tanggamu juga Tuhan akan pulihkan. Kalau orang mau mengikuti hati nurani.
Jadi saudara, di dalam Tuhan ada harapan. Jumat Agung ini adalah Jumat yang sungguh-sungguh agung, mulia dalam hidup kita. Tidak ada pintu yang tertutup yang tidak bisa dibukakan. Tidak ada jalan yang tidak bisa ditembus. Di dalam Tuhan semua bisa kita lakukan.